Oleh karena itu, karena kita sudah bisa dihadirkan di tempat yang penuh cintanya Allah ini, kenapa saya bilang tempat ini tempat yang dicintai oleh Allah? Ketika ada ahli-ahli ilmu, kita ini ahli ilmu, bukan berarti harus menguasai dan hafal satu Quran, enggak. Ahli ilmu itu artinya orang yang cinta, orang yang senang, orang yang mendalami ilmu gitu. Kita suka datang ke sini, kita senang, kita mendalami ilmu, itu udah disebut ahli. Ahli-ahli ilmu yang ingin dekat kepada Allah dengan memiliki ilmu tersebut, intinya kita ingin mengenal Allah dan ingin dekat kepada Allah, dan yang intinya adalah kita ingin dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri nikmat karunia yang agung ini sebagai karunia kolbu kita, ruh kita ini sedang diberikan satu nikmat kebahagiaan, kegembiraan ketika dihadirkannya ilmu. Kebahagiaan dan kegembiraan kolbu itu, Bu, hati kita itu ketika kita dihadirkan untuk mengenal Allah. Dengan ilmu ini kita kan mau mengenal Allah ya, Bu ya. Ada dua kegembiraan kolbu itu. Pertama ketika dia belajar, ketika dia memperdalam ilmunya tentang Allah. Yang kedua, si kolbu ini, hati ini bahagia ketika dia berzikir. Kalau ingat Allah kita senang ya, Bu ya. Yang senang siapa sih? Hati kolbu kita. Ketika kita berzikir dan ketika kita bertaubat kepada Allah. Di dalam taubat itu kan zikir ya, Bu ya. Mengingat Allah, mengingat kemurahan-kemurahan Allah, mengingat semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kita mengingat betapa kita manusia yang bodoh gitu, yang fakir. Kata Rasulullah, aku adalah hamba yang paling fakir di dunia. Itu Rasulullah mengatakan begitu. Bagaimana dengan kita? Kita jarang mengatakan, ya Allah saya ini fakir, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Kita jarang begitu ya, bermanja-manja di hadapan Allah, jarang kita. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, sering-seringlah kita mengadu kepada Allah. Ya Allah saya ini bodoh, ya Allah saya ini fakir, ya Allah saya ini tidak punya kemampuan apa-apa. Itu ruh kita itu senangnya begitu, Bu, di hadapan Allah. Maka ketika kita memiliki ilmunya, itu sirup gembira sekali. Kolbu kita itu senang luar biasa. Di mana letak kesenangan yang lainnya? Ketika kita berzikir, bertaubat kepada Allah, itu luar biasa senang. Ibu rasain kalau habis nangis, habis bertobat lah ya, habis ngeluh sama Allah, ya Allah saya ini begini, ya Allah ampuni ya Allah, saya itu kurang syukurnya sama Engkau. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, kasih sayang, kebahagiaan, kecukupan dan sebagainya. Kita menyebutkan semua syukur-syukur tadi. Kemudian kita merasa, ya Allah saya ini belum bersyukur kepadamu ya Allah. Saya ini jauh dari apa yang Engkau berikan. Harusnya ketika Allah memberi kita apa? Ya gitu kan, berterima kasihnya kepada Allah. Ya Allah saya jauh, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Itu pasti setelahnya ada ketenangan, Bu. Walaupun sebelumnya nangis-nangis, Ibu rasain, Ibu pernah menangis di tengah malam, di siang hari. Itu kalau udah nangis kan plong ya, Bu ya. Kalau nangisnya kita, jangankan kepada Allah, nangis terhadap manusia pun bisa ada ketenangan. Habis disakitin, diomelin, kita kan nangis tuh, kalau belum nangis tuh belum, kayaknya di sini penuh gitu ya. Itu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Jadi supaya hati tenang itu banyak zikir, banyak nangis di hadapan Allah, Bu. Itu akan luar biasa, Bu, sensasinya. Luar biasa. Jadi saya mengulang-ulang kembali yang kemarin. Kita
Jadi makanan ruh kolbu kita ini, kebahagiaan itu kan ada di dalam, Bu, bukan di jasad ini, bukan. Ini hanya semu, hanya sebagai perantara aja dari luar. Maka luar biasa ya nikmat Allah ya. Bagi saya nikmat yang paling indah itu kan ilmu, Bu. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, kan? Jadi katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kenikmatan, karunia, keindahan, rahmat dan sebagainya, yaitu iman Islam. Iman Islam tuh kita nggak bakalan beriman banget Islam ngerti kalau nggak ngerti ilmu. Makanya bagi saya itu ilmu luar biasa, luar biasa. Jadi kalau kita sudah memaknai gitu, kemudian sudah menghargai betapa tingginya ilmu, mungkin tidak akan lepas itu namanya pengajian. Nggak berani meninggalin, berharga. Kita ada keperluan di rumah apa? Lebih berharga ini. Contoh ini Maya, bagi saya nih lebih berharga ini. Kalau mau ninggalin pengajian, dulu saya punya warung tutup seminggu berapa kali buat dulu saya belum begitu mengerti teori tentang lebih berharga ini gitu, belum, cuma merasakan, baru merasakan. Setelah mengalami itu, kemudian belajar terus dapat ilmunya. Oh iya ya, kenapa saya berani nutup? Dulu saya punya toko ya. Kenapa saya berani? Oh karena saya sekarang baru tahu teorinya. Ternyata ilmu lebih berharga daripada apapun. Lebih berharga. Dan sekarang terasa buat saya, Masya Allah. Jadi dulu baru melangkahnya, baru di awal pengetahuannya, kemudian merasakannya ya sekarang ini. Dulu belum, baru merasakan. Saya nggak mau ketinggalan, baru begitu doang. Tapi dalam perjalanannya itu butuh waktu ya Bu ya. Dalam perjalanannya baru terasa setelah lama. Tapi sambil berjalan, Ibu tahu filosofinya tawaf 7 kali putaran. 7 kali putaran. Kenapa? Itu ada filosofinya Bu, luar biasa. Itu buat pencari ilmu. Dan ketika kita menapaki kehidupan, jadi filosofinya orang yang tawaf itu kan makin seseorang lama berjalan, maka makin posisi dia makin dekat ke arah Ka'bah. Makin dia di awal, berarti kan putarannya baru pertama contohnya, berarti kan 7 kali keliling lagi kan. Itu kan semakin dia berjalan, semakin dia menapaki kehidupan, semakin dia belajar, itu putarannya akan semakin dekat. Kalau dia baru belajar hari ini, atau baru bulan ini, atau baru tahun ini, putarannya di putaran pertama. Tahun kedua, putaran kedua. Putaran ketiga dalam menapaki kehidupan dan belajar, contohnya ini Bu ya. Tapi Ibu harus dipahami nih, sebab ini filosofis itu tidak bisa dengar udah gitu pulang, nggak bisa Bu. Ilmunya nggak dalam ya. Jadi ketika dalam perjalanannya, baik ketika kita menapaki kehidupan itu ya kita dengan orang-orang sekeliling, dengan menghadapi setiap masalah, kemudian bagaimana kita kedekatan kita sama Allah, tapi ditunjang juga dengan ilmunya, itu kita akan berjalannya bagus. Kalau hanya dekat kepada Allah, hanya ibadah, tapi ilmunya nggak ada, itu bisa balik lagi ke belakang. Kenapa? Kagak tahu arah, nggak tahu arah. Walaupun itu 7 putaran, itu kan terarah. Siapa yang mengarahkan? Dengan apa? Ilmu. Dengan ilmu Bu. Jadi kita mengenal diri kita, kemudian menapaki kehidupan, kemudian ditunjang dengan ilmu, itu perjalanannya akan mudah, mengelilingi 7 putaran tadi. Dari 1 putaran ke putaran kedua makin dekat kan ke arah Ka'bah. Ke arah putaran ketiga lebih
Ke arah putaran keempat makin dekat. Kelima, ada orang yang tadinya rajin ngaji contohnya, tadinya soleh dalam kehidupannya, baik, ikuti aturan-aturan Allah. Ini berhubungan dengan istiqomah. Pada putaran kelima berhenti. Kemana dia nanti, Bu? Berhenti. Balik lagi ke belakang kalau dia mau memulai. Capek nggak, Bu? Capek. Di awal lagi, balik lagi ke belakang. Di awal lagi, berputar lagi sampai dia mendekati putaran ketujuh. Disitulah dia, kalau istilah ilmu tasawuf itu, ketika mendekati putaran yang ketujuh, disitulah dia mengenal Allah, dekat sama Allah, sampai kepada Allah. Maka orang seperti ini itu sampainya kepada Allah itu adanya di bab istiqomah ini, Bu. Orang yang istiqomah itu akan sampai ke putaran yang ketujuh. Bagaimana, Bu, yang kadang istiqomah, kadang enggak. Kalau disengaja, ketidakistiqomahannya dia akan kembali ke awal. Untuk kenal lagi sama Allah, untuk dekat lagi, biasanya kan suka susah ya, Bu ya. Tapi kalau tidak disengaja nih, kita udah niat nih, tobat, tidak akan kembali lagi mengulangi yang kemarin. Tiba-tiba jatuh. Nah, kalau dia jatuh, tidak disengaja, Bu, itu dia dalam posisi di pusaran itu aja. Bukan balik ke belakang. Yang balik ke belakang itu yang disengaja. Pokoknya mungkin dia lagi ada dengki, dendam dan sebagainya, atau menyepelekan. Nah, ada hal-hal yang disengaja, maka itu akan balik ke belakang. Tapi kalau dia tidak istiqomahnya karena tidak disengaja nih, Bu, udah niat, kalau tidak disengaja itu tidak ada niat, begitu, Bu. Bisa dipahami nggak? Kalau yang orang tidak istiqomah, yang tidak istiqomahnya itu tidak disengaja, jadi dia itu udah pengen tetap mengikuti perintah Allah, aturan Allah, di jalan Allah. Dia nggak pengen berbuat yang dimurkai Allah, tapi tiba-tiba kepleset. Nah, itu yang tidak disengaja. Ibaratnya dia dalam putaran itu, di putaran yang terakhir itu dia di situ. Dia stagnasi, diam di situ. Karena dia terpeleset. Kita manusia biasa terpeleset. Tapi ketika dia sadar kembali, maka dia akan melanjutkan perjalanannya tadi. Mungkin itu kita ya, Bu ya. Kita kepleset lagi, dosa lagi, kita tobat lagi sama Allah, ya Allah, ya gitulah kita. Banyak bermanja-manja kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Itu insya Allah, kalau hati kita ketika berbuat salah, Bu, habis ngomel lah sama suami ya. Tadinya kemarin soleh kita tiba-tiba kepleset lagi, sama anak juga begitu. Tobat, ketika tobat kan ada connect kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, itu bagaimana? Akan ditarik dalam pusaran tadi, itu akan ditarik lagi sama Allah ke depan. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah, bertobat. Nah, itu bertobat itu, Bu. Jadi jangan lepas dari istighfar dan taubat kepada Allah supaya ditarik terus. Nanti perjalanan terakhir 7 putaran itu adalah ketika datang kematian. Jadi 7 putaran, kita ini ada di putaran yang keberapa? Ada di putaran yang keberapa kita? Kita nggak tahu. Tapi yang penting berjalan aja, Bu. Putaran yang ke-7 itu bukan berarti umur kita kalau sudah 80 tahun. Agak ada yang tahu kan? Tapi kalau kita berjalan, ini masih di putaran keempat, Bu. Tiba-tiba sudah ditarik nyawanya oleh Allah. Kita, pengetahuan kita, ibadah kita, kedekatan kita, cinta kita kepada Allah belum sampai ke putaran ke-7.
tapi karena sudah ada niat yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh, maka Allah akan tarik. Masya Allah. Jadi tentang pusaran ya Bu ya, hari ini. Sebetulnya ini saya ingin mengatakan bahwa kalau orang mau istiqomah, walaupun dia belum sampai ke pekerjaannya maksimal, tapi kalau sudah ada niat yang kuat, jika diambil nyawanya oleh Allah, ayat ini akan turun. Yang ada di Riyadhus Shalihin. Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Karena ini menandakan orang istiqomah itu artinya orang yang meninggalnya itu kan berarti dia husnul khotimah ya Bu ya. Kalau kita kembali ke belakang tentang ridho, ciri orang yang ridho itu apa Bu kemarin buat? Masih ingat? Menerima semua keputusan Allah. Ciri itu arti ridho. Ciri orang yang ridho kepada Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada dia ridho kepada Allah, wa radu'an, maka Allah akan ridho kepada dirinya. Ciri orang yang ridho itu kemarin ada dua. Ada yang nulis enggak? Ada yang buka buku lagi enggak di rumah? Pertama, ketika dia taat, apa? Bukan. Ketika dia taat kepada Allah dalam sholatnya, dalam infaknya, dalam puasanya, dalam solehnya dia, itu dia merasa adalah pemberian dan anugerah dari bukan datang dari dirinya. Itu orang ridho Bu. Nah sekali lagi itu harus diingat Bu, harus ingat supaya kita dapat ridho Allah. Ketika kita tahajud, itu bukan berarti kita lah yang melakukan itu. Ketika kita bisa berzikir sehari 1000 kali, 2000 kali, ya Allah ini bukan aku, ya Allah ini anugerah yang Engkau telah berikan kepada aku. Ketika kita berinfak, kita sering infak karena sering ngaji gitu ya. Ya Allah, infak ini bukan karena aku, tapi karena pertolongan Allah, anugerah Allah, pemberian Allah, sehingga kita bisa taat kepada Allah. Kalau kita sudah bisa mindset di otak kita seperti itu Bu, itu insya Allah kita punya ilmu, punya harta, punya apa kata orang rajin dan sebagainya, kita tidak akan ujub. Tahu ujub Bu? Kita tidak akan sombong. Orang itu Allah yang ngasih ya kan? Kalau itu pengasih dikasih oleh seseorang, saya punya apa nih dikasih orang, kita akan bangga nggak sih? Karena bukan atas diri kita, atas kemampuan kita ya Bu ya. Maka tidak akan ada orang yang merasa sombong. Dia yang akan terjadi apa malah Bu? Bersyukur. Dia ridho kepada Allah. Dia ridho. Kemudian ketika dia berbuat maksiat, orang ridho itu Bu, dia tidak akan putus asa. Ya Allah, saya kok maksiat terus sih ya Allah. Ya Allah kok kayaknya hari ini jauh banget. Udah dikasih nikmat, Ibu bayangkan nikmat dari Allah itu dari mata, tangan, kaki, anak, suami, rumah dan sebagainya. Harus banyak kita membayangkan itu. Kemudian ketika kita berbuat maksiat itu bukan berarti harus minum khamar, harus berzina, harus mencuri. Maksiatnya orang yang ridho kepada Allah ketika udah dikasih nikmat yang begitu bejibun gitu ya Bu ya, dia kurang berzikir, kurang taubat, kurang sholat, kurang ingat sama Allah, kurang belajar. Ya Allah, itu Bu, lalai. Maka di situ dia, ya Allah, aku kurang begini ya Allah, tapi aku tahu Engkau Maha Pemberi rahmat, aku tahu Engkau Maha Penerima
taubat. Aku tahu Kau Maha pemberi rahmat. Maka kata Nabi banyak-banyak berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunanmu dan keselamatanmu. Kenapa kamu minta ampun? Kenapa minta selamat? Kamu tidak melakukan dosa besar. Ibu, kalau orang yang sudah ridho kepada Allah, ketika dia duduknya banyak lalai, nggak ingat sama Allah, nggak berzikir sama Allah, maka dia akan merasa, ya Allah, iya dosa. Di situ kita tidak putus asa, Bu. Apalagi kalau terpeleset nyata dosa gitu, Bu. Mungkin kita berbohong, mungkin kita gibah, kita kan tahu itu salah. Di situ kita mohon ampun lagi. Di situ kita mengadu lagi kepada Allah. Itu orang yang ridho, itu cirinya itu. Jadi ketika taat, dia tidak merasa dirinya hebat. Ketika dia ahli zikir, ahli ibadat, tidak merasa dirinya bersih. Ya Allah, ini tuh pemberian. Walaupun aku banyak zikir, walaupun aku banyak baca Quran, bukan berarti saya ini bersih, hebat gitu. Kenapa? Kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa bersih. Udah gitu kalau dikasih kemampuan oleh Allah kelebihan, kamu jangan merasa hebat. Itu tuh dari aku. Saya begitu terus Bu setiap hari. Enggak ada. Kita tuh lemah, kita tuh fakir, kita tuh jahil. Jadi di hadapan Allah hanya Allah yang agung, Allah yang agung. Ketika kita sholat, ya Allah, kita nolkan diri kita. Kalau semuanya datangnya dari Allah, Bu anugerah. Kata Allah kan ketika sholat, lillahi ta'ala. Bacaan kita untuk Allah. Berdirinya kita untuk, pikiran kita untuk, apakah kita akan memikirkan dapur lagi? Enggak, Bu. Kalau orang sudah berusaha ridho kepada Allah. Kata Allah, kamu sholat untuk apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Lakukanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau orang ridho dengan perintah Allah bahwa sholat untuk mengingat Allah, dia tidak akan mengingat dapur, Ibu. Dia tidak akan mengingat anak. Dia tidak akan mengingat masalah sebelum hadir. Makanya sebelum sholat, Ibu, saya pernah sering ada WA baca sebelum sholat, itu nanti biasanya ke bawah. Apalagi kalau itu masalah. Jadi kalau mau sholat tuh HP-nya jauhin dulu gitu. Saya Ibu. Ya benar. Kenapa? Karena lillahi ta'alanya, untuk Allahnya, kehalang dengan pikiran tadi datang. Karena sumber keburukan itu kan datangnya dari luar dulu. Dari mata, dari kuping, dari tangan, dari kaki, nanti masuk ke dalam hati. Ketika sholat, Allah menginginkan hati ini, ruh ini ya, sampai kepada Allah. Jadi bagaimana caranya supaya tidak merusak di pikiran ketika sholat tuh? Ditutup dulu itu jalan-jalannya. Benar gak, Bu? Praktekkan habis ini ya, Bu ya. Sebelum sholat bagaimana? Berdoa dulu sama Allah. Tapi emang, Bu, walaupun kita sudah berdoa, sudah berusaha, pikiran itu akan datang, cuma porsinya. Kata Nabi, tidak ada seseorang yang sholat khusyuk dari awal sampai akhir, nggak ada, kecuali Rasulullah. Tidak ada. Cuma diminta untuk khusyuk kan sama Allah. Diminta untuk khusyuk itu artinya bukan berarti harus sempurna. Ada usaha yang kuat dari kita untuk khusyuk gitu, Bu. Nih gimana? Tadi itu coba terapkan ridho ini. Ridho itu artinya kita menerima ketetapan Allah walaupun itu menyakitkan. Kalau menyenangkan itu pun datangnya dari Allah. Artinya diri kita itu nol. Ingat ya, Bu ya, bahwa diri kita ini nol. Nol kita ini, Bu. Ketika sholat, disitulah yang harus nolnya yang lebih diutamakan. Mau kan kita sholat khusyuk? Nolkan diri kita, Bu. Ya Allah, saya mau menghadap Engkau. Ya Allah, saya ingin mengenal Engkau. Ya Allah, saya ingin khusyuk ya Allah.
Kan kita kalau nggak tahu ilmunya khusus itu kayak apa sih, tetap aja pikiran datakan begitu itu ya. Kita ini belajar ini sekarang. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi orang yang ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada dia. Apa yang orang yang dihasilkan dari orang yang diridhoi oleh Allah. Ketika dia mau meninggal dunia. Nah, ini Bu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Quran surat Al-Fussilat 30 sampai 32. Ini menandakan Allah itu sudah ridha dengan orang yang itu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sudah saya sebutkan kemarin. Kalau kita mengatakan Allah itu Rabb, maka di situ dikatakan Rabbunallah. Rabb itu apa Bu pertama? Al-Khaliq, yang memberikan, yang menciptakan. Kita dikasih mata, dikasih seluruh tubuh, dikasih kemampuan dan sebagainya. Itu yang menciptakan adalah Allah. Kemudian Allah juga yang apa Bu? Rabb itu kan 3 maknanya. Menciptakan. Kemudian kenapa? Beliaulah yang mempunyai kekuasaan terhadap ciptaannya. Yang ketiga, memberikan, yang mengatur, yang memberikan rizkinya, yang memberikan semua fasilitas yang ada pada kita itu Allah. Berarti kita tidak punya. Berarti kita coba kita nolkan Bu diri kita. Jangan dibawa itu angkuh kita. Kalau kita punya harta lebih dari tetangga kita, itu jangan ada ujub di dalam hati kita. Oh, saya lebih kaya daripada dia. Saya lebih pintar daripada dia. Kalau kita merasa itu, itulah yang menghijab kita kepada Allah, sehingga Allah gak ridho dengan kita. Kalau kita ridho tuh, kita mengakui bahwa semua yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah. Itu orang ridho. Kita mengakui semua yang ada pada diri kita adalah pemberian, maka orang ridho tidak akan membawa kemampuan kehebatannya di dalam hatinya. Saya paling bisa ini, saya paling punya itu, saya paling cantik, saya jilbabnya paling bagus, saya paling hebat, paling keren. Gak ada kalau orang udah ridho sama Allah. Itulah yang menghijab kita antara kita dengan Allah. Saya merasa paling. Atau ada tiba-tiba. Makanya kan kata Rasulullah apa Bu? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardali min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kebanggaan walaupun setitik. Saya kan paling bisa kalau MC. Itu hijab itu sama Allah Bu. Masya Allah. Orang yang berilmu hijabnya dengan ilmu. Ini yang saya takutkan ini. Orang yang punya ilmu hijabnya dengan ilmu. Kenapa? Karena disitulah pintu setan akan datang. Kamu kan paling pintar. Kamu paling bisa loh. Kenapa kamu dikasih mandat jadi divisi ini? Karena kamu punya kemampuan itu. Nah, kalau ada perasaan naik di dalam hati, apalagi kalau dia merasa divisi ini paling hebat. Kenapa? Karena menghasilkan income yang terbanyak. Ketika ada perasaan itu, nah itu yang menghijab dia kepada Allah. Berarti merasa dia nggak nol kan? Merasa punya kemampuan. Ini yang harus ditakutkan Bu. Apalagi kalau dia berlomba untuk mengalahkan yang lain. Bukan saling merangkul, bukan saling melengkapi, bukan yang ada di dalam hatinya harusnya rahmah, kasih sayang. Kalau orang sudah ridho Bu, itu yang tadi kan nol ya, udah nggak ada lagi saya paling ini. Yang ada apa malah? Dia sayang dengan teman sahabatnya divisi ini. Ayo kita rangkul bagaimana supaya saling mensukseskan. Nah, itu ada rahmah di dalam hatinya. Jadi kalau orang itu sudah ridho,
sudah mengatakan Rabbunallah, itu mengatakan Allah, mengenalkan diri, tidak merasa semua datang dari dirinya. Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu kan konsisten artinya ya Bu ya. Merasa itu konsisten sampai dia meninggal dunia. Kadang-kadang hari ini kita kan konsisten ya, saya nggak boleh merasa begini. Besok ada perasaan itu lagi. Yang diminta oleh Allah, usahakan aja, usahakan. Jadi kalau ada perasaan itu datang, si setan kan akan menghadirkan dalam diri kita. Saya kan paling bagus kalau bikin kue. Saya bukan nyindir luar biasa enggak. Saya yang paling selalu diminta untuk kalau ada acara saya lah gitu. Enggak begitu gitu. Jadi kalau orang yang udah ridho tadi disuruh istiqomah terus gitu. Tahun ini kondisi hatinya bersihnya sama dengan tahun kemarin. Tahun depan harus diperbaiki lagi kebersihannya. Diperbaiki lagi. Ketika dapat nikmat harus makin dekat sama Allah, makin rajin ibadahnya. Gitu Bu. Ketika dia sudah istiqomah, apa yang akan diturunkan oleh malaikat kepada dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika nyawa mau, malaikat Israel menghampiri dia, mau mengambil nyawa dia, sudah waktunya menghadap Allah Bu. Dia masih tetap istiqomah, masih tetap ngaji, masih tetap belajar, masih tetap ibadahnya, pengen dekat sama Allah. Allah takhafu, kata Allah begitu. Malaikat tuh ngasih info nih. Kita kan kalau lagi sedang sakaratul maut ya Bu ya, kata Rasulullah, innal maut lasyakarat, kata Rasulullah begitu. Sesungguhnya kematian itu bisa menghilangkan akal pikiran. Sakratul maut gitu Bu. Makanya kalau orang mabuk kan syakar ya. Orang mabuk itu sakar. La sakarot, sinnya kecil ya Bu ya, jangan besar. Kalau besar itu bersyukur. Kalau kecil mabuk. Jadi innal maut la sakarot, kata Rasulullah. Sesungguhnya kematian itu bisa menghilangkan akal. Maka kalimat sakarot itu kata dasarnya sama dengan sakarot. Mabuk. Orang mabuk kan enggak hilang kan ininya. Nah kalau kematian kenapa dia hilang? Tadi itu saya bilang akal sehatnya karena saking sakitnya, maka akal kesadarannya bisa hilang. Ketika sakitnya luar biasa itu datang, malaikat datang kepada dia memberikan kabar gembira. Allah takhaf, jangan takut. Karena apa? Ketika kita meninggal dunia, ya Allah ibadah saya itu belum banyak. Kenapa saya dicabut ya Allah, begitu kan? Saya belum bertobatnya banyak ya Allah. Ilmu mengenal Engkau pun saya belum dapat. Baru ngaji kemarin ya Allah. Bagaimana ini ya Allah? Kok takut tuh Bu? Kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah gak bakalan takut Bu. Tapi dalam perjalanannya kita mungkin kita belum mengenal Allah gitu Bu. Yang akan kita hadapi itu kita belum kenal. Baru mau ngaji Asmaul Husna besok hari Jumat. Sifat Allah itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dengan sifat Allah tadi? Ya Allah, tiba-tiba malaikat Israel datang, lagi nyabut nyawa kita. Kata malaikat, Allah takhaf, jangan takut, kamu udah punya niat. Gitu. Maksudnya begitu Bu. Kamu tuh udah punya niat, pengen dekat sama Allah, pengen cinta sama Allah, pengen mengenal Allah, tapi kamu belum dapat ilmunya. Allah sudah melihat niat kamu yang luar biasa tadi. Allah takhaf, jangan takut. Yang tidak didatangi oleh malaikat, tidak diberikan kabar gembira itu udah ibadahnya nggak banyak, ya Bu ya. Dekat sama Allah juga enggak, kenal sama Allah juga enggak, belajar juga enggak. Ini akan ketakutan. Tapi bagi kita yang ingin mengenal Allah, insya Allah kata malaikat, Allah takhaf, gak usah takut. Ya Allah, saya masih punya hutang. Tapi karena kita ridho dengan Allah, ketika kita punya hutang, itu kan harus dibayar kata Allah. Ya Allah, saya belum bayar hutang ya Allah, bagaimana ini? Kalau orang yang sudah ridho kepada Allah, ketika meninggal dunia pasti hutangnya akan terbayar Bu.
Dengan apa? Dua kemungkinan, Bu. Kalau kita sudah menjadi hamba yang diridhoi Allah, Bu, itu enaknya, Bu, orang ridho itu punya hutang akan dibayarkan. Bisa saja yang menghutangi akan mengikhlaskannya, merelakannya. Itu jadi tidak jadi tanggungan di hadapan Allah. Karena hutanglah satu-satunya yang akan menjadi tanggungan kita di hadapan Allah. Kita belum punya kemampuan untuk bayar, Bu. Punya cicilan motor belum selesai, punya cicilan mobil belum, punya hutang ke teman. Apa yang akan terjadi? Diikhlaskan, kata teman, ikhlas. Kata yang punya dealer apa? Oh, tiba-tiba dia ada yang membayarkan, bisa keluarganya, bisa temannya, bisa siapa saja. Pokoknya kata Allah, aku yang akan nanggung. Kalau orang istiqomah itu, Bu, hutangnya akan ditanggung, kekurangannya ibadah akan ditutupi oleh Allah. Kata malaikat, Allah takut. Indah banget, Bu, kalau orang meninggal istiqomah itu emang. Itu pengertian takhofu. Jadi dia khawatir, takut dengan masa yang akan datang. Ya Allah, siapa yang akan mendidik anak-anakku masih kecil-kecil? Bagaimana dia nanti akan memasakkan masakannya? Kata malaikat, tenang, Allah yang akan membereskannya. Orang-orang akan cinta sama anak kamu. Tubuh kalau kita istiqomah, anak kita itu gak dibenci sama orang. Kan ada ya anak yatim, maaf ya Bu ya, akhlaknya jadi semeraut yang gak jelas. Orang-orang juga sebel liatnya gitu. Tapi kalau orang yang istiqomah, Bu, anaknya akan dibimbing oleh Allah. Kita meninggal, kata mereka, gak usah khawatir. Orang akan cinta sama anak kamu. Kehidupannya akan dicukupi oleh Allah. Pendidikannya Allah yang akan mengcover dia gitu. Gimana aja caranya Allah? Kita tidak tahu kan? Bagaimana suamiku ya Allah? Gak ada yang memperhatikan, tenang. Suamimu akan menjadi, tadinya mungkin harus selalu dilayani sama kita. Tiba-tiba dia justru ingin melayani orang lain. Dia layani anaknya, dia layani tetangganya, dia layani orang tuanya. Allah yang membalikan hatinya kalau pasangannya tadinya selalu dilayani sama kita. Kan itu jadi amal terus buat kita. Dia jadi gini, Bu. Luar biasa ya, emang ilmu itu nggak terbatas ya, Bu ya. Ketika saya punya mertua, ini ada saksi ponakannya. Saya itu kalau disuruh dibikin rawon, karena saya nggak ngerti, nggak kenal, nggak bisa. Dan saya nggak suka dengan rawon itu, Bu. Apa yang terjadi, Bu, setelah beliau meninggal? Saya merasa berdosa. Ya Allah, saya tidak pernah bikinin rawon buat dia. Nangis saya setelah itu. Apa yang terjadi, Bu? Disitulah ternyata saya cinta banget dengan rawon itu. Hampir tiap minggu gak pernah lepas saya bikin itu. Padahal tadinya gak sama sekali. Tahu rasanya ya. Iya, saya merasa begini. Ketika seseorang ditinggalkan, ini kan analogi ya, pemisalan. Ketika seseorang ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, benar kata malaikat, gak usah takut. Yang tadinya selalu minta dilayani, mungkin kita sekarang yang akan melayani gitu ketika ditinggalkan. Artinya apa? Itu pendidikan Allah, Bu. Pendidikan Allah. Jadi kalau yang penting kita istiqomah aja hidup deh. Nggak akan takut itu. Karena kan kita, kenapa sih kita itu kalau dipanggil Allah takut gitu ya, Bu ya? Masih ada anak-anak kecil. Kita ngelihat ya Allah, siapa yang akan, oh jangan-jangan ada yang nyakiti anakku gitu kan? Belum lagi suami, belum lagi ya Allah kita udah nyimpan begini-begini, udah. Kalau orang ridho kan ini dari Allah. Saya punya ini juga semuanya. Kenapa kita merasa berat cinta dengan dunia? Karena merasa kita yang mencari. Karena merasa kita yang mencari, akhirnya kita yang memiliki. Itu, Bu. Ilmu ridho itu artinya ilmu kita ma'rifat kepada Allah. Kalau orang nggak punya ilmu ini, berat ninggalin dunia, Bu. Sedih gitu. Ngebayangin anak di depan, ya Allah, nangis. Suami, gitu.
lihat rumah, ya Allah ya. Tapi Kalau bukan balikan ya. Tanpa diapain kita bukan. begitu ya, masih bisa senyum ya Bu ya. Ya Allah, Masya Allah. Itu Bu. Itu kalau malaikat sudah datang, Allah takhafu, jangan takut, ada Allah nanti. Wala tahzanu, ya Allah sedih, kenapa? Amalku nggak banyak, ya Allah. Takut disiksa gitu kan? Kenapa kita belum siap untuk dipanggil oleh Allah? Tahajudku nggak banyak, amalku nggak banyak. Kata malaikat, wala tahzanu, jangan sedih, kamu udah ridho dengan Allah. Seberapapun amalmu itu, sebesar apapun dosamu itu, kalau kamu sudah ridho kepada Allah, Allah ridho dengan kamu, cinta dengan kamu. Ibu, anak kita itu kan paling kita sayangi ya. Ketika anak kita berbuat salah, ini saya analogikan anak lah. Anak kita berbuat salah, kemudian anak kita minta maaf sama kita. Besar kesalahannya Bu. Terus kata anak kita, maafin aku ya, aku nggak bakalan melakukan itu lagi Ma. Kamu nangis dia. Ibu, hati kita akan luluh nggak? Bakal dimaafin nggak sama kita? Kemudian kembali lagi nggak perlakuan kita, cinta kita sama anak kita? Kata Allah, Aula, aku lebih mencintai seorang ibu kepada anaknya. Kata Allah, aku lebih cinta daripada si ibu itu cinta kepada anaknya. Cintaku lebih besar, cintaku lebih tidak terbatas, kata Allah di dalam hadis Nabi. Kalau kita memahami tentang cintanya Allah, ketika kita sudah istiqomah di jalan Allah, gak usah takut Bu. Kita belum banyak amalnya, belum banyak ibadahnya, belum banyak syukurnya, ya Allah. Malaikat datang Bu, tenang, sudah Allah ampuni, sudah Allah tutup kekurangan-kekuranganmu, sudah Allah cukupkan semuanya bagimu. Ibu masih ingat ayat ini, saya ilham Allah mengajarkan kepada saya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam madina. Itu apa Bu? Iya, ketika Rasulullah mau meninggal, kata Allah, udah ridho sama engkau Muhammad, aku cukupkan, aku sempurnakan agamamu. Kenapa Allah mengatakan begitu? Karena Rasulullah sudah ridho dengan Allah. Rasulullah khawatir, Rasulullah takut, ya Allah, bagaimana umatku nanti, bagaimana agamaku nanti kalau aku pergi, kan gitu. Kata Allah, aku sudah sempurnakan, aku cukupkan, aku ridho denganmu. Karena Rasulullah ridho, jadi kekurangan apapun Allah Bu yang akan mencukupkan itu kepada Nabi, kepada kita pun begitu. Maka ayatnya ini turun, wala tahzan, jangan khawatir, jangan bersedih. Kalau khauf itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Kalau tahzanu berkaitan dengan masa yang lalu. Jadikan dulu aja kita ridho kepada Allah. Kemudian setelah malaikat ngasih berita gembira tadi, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Bu, ketika kita sakaratul maut dipampakkan wa absyiru bil jannah. Apa artinya? Dan bergembiralah kamu dengan surga allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan untuk kalian. Dibuka layar Bu selebar-lebarnya. Kita ini orang yang ridho, maka Allah memperlihatkan, ini loh kaplingmu. Kapling berapa? Di surga apa? Apakah Firdaus, apakah Aden, apakah surga yang akan bersama Rasulullah yang bisa menatap Allah? Surga itu bermacam-macam Bu. Bermacam-macam. Nanti akan saya insya Allah ya di kajian Asmaul Husna, ada orang yang hanya dibelah otaknya, kemudian ada nama-nama Allah, mungkin itu surganya level 1, 2. Ada yang dia contohkan sifat-sifat Allah,
dicontohkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan bersama dengan Allah. Kan ada hadis yang mengatakan dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka, satu ketika bertemu dengan Allah. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Allah. Hanya orang-orang yang bisa mengenal Allah dan orang-orang yang bisa mengimplikasikan, mempraktekkan nama-nama sifat Allah itu. Mana sifat Allah yang dekat dengan saya, kemudian dia praktekkan walaupun cuma satu. Dia praktekkan sifat itu, Bu, maka dia akan bersama Allah. Kalau hanya hafal, kemudian dizikirkan saja, mungkin levelnya 1 sama 2 aja. Tapi kalau sudah mempraktekkan, memaknai sifat Allah itu, kemudian dihadirkan dalam jiwanya nama Allah itu yang maksud liqa ilallah, itu akan bertemu dengan Allah. Nah, wa'atsiru dipapakan, Bu. Ibu bayangkan sekarang ketika sakaratul maut datang, kan itu sakitnya luar biasa, khawatirnya luar biasa, takutnya luar biasa. Tiba-tiba dipapakan surga, bagaimana, Bu? Tersenyum. Maka ada orang yang meninggal tersenyum. Itu tuh karena malaikat sedang memperlihatkan layar di situ. Ini loh tempat kamu. Senyum. Kalau meninggalnya tersenyum, Ibu ridho enggak meninggal sekarang? Aduh. Masya Allah, Bu. Kalau tiga pemberitahuan Allah ini, maka ridho, Bu. Kenapa kita belum? Karena belum paham siapa Allah, nama-namanya, bagaimana ke sana. Belum, Bu, baru teori berarti, Bu. Tapi kalau sudah itu, ada seorang ulama, ya Allah saya rela. Itu karena udah menghujam pengetahuannya serta kolbunya sudah ridho. Berarti kita belum nih. Emang belum, Bu. Saya bilang udah. Masa baru belajar 1 bulan ridho? Sudah ya Allah. Panjang nih, Bu, perjalanan kita ingin mengenal Allah, ridho sama Allah. Sampai mati. Masya Allah, Ibu baru belajar itu 2 minggu. Kan 2 minggu ya? 2 pekan ini, 2 ahad ini. Ya kan nggak mungkin langsung ridho, Bu. Kan bertahan. Ya, berproses ya itu. Bila ini mau ngejebak. Punten ya, Bu, maaf ya, Bu ya. Kayaknya sudah ya, nanti kita terusin besok ya, Bu ya. Tentang ini bertahap aja, saya sesuai apa yang dikasih sama Allah. Sebelum kesini saya menolakkan diri saya mohon sama Allah, ya Allah, apa yang harus saya sampaikan kepada sahabat saya karena rasa cinta saya, karena saya ingin dekat dengan Allah, saya ingin mengenal Allah, dan sahabat-sahabat pun saya pengen mereka kenal sama Allah, mengenal sama Allah, cinta sama Allah. Kalau itu semua sudah terjadi pada diri kita, kita akan ridho kepada Allah. Kalau kita sudah ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Ini yang akan dijanjikan oleh Allah. Tapi hal tersebut harus sampai istiqomah, sampai kita meninggal, Bu. Maka ngaji itu, punya ilmu itu nggak terbatas. Tahun ini doang saya rajinnya, nggak bisa begitu. Nggak istiqomah itu namanya. Karena mengenal Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas, sesuai dengan perjalanan usia kita. Nah, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat ya. Kemudian saya